Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhija dengan NIM 2304050020003. Saya merupakan mahasiswa pendidikan khusus dari kelas A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Faisal MSI dan Ibu Wulandani SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 5 pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi dalam pendidikan khusus serta berikan contoh masing-masing. Perbedaan pengukuran asesmen dan evaluasi pengukuran adalah proses pemberian angka terhadap kemampuan anak secara kuantitatif. Misalnya, anak tunarungu mendapatkan skor 70 pada tes membaca. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi secara menyeluruh melalui cara seperti tes, observasi, dan wawancara untuk memahami kondisi dan kebutuhan anak. Sedangkan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan asesmen. Misalnya, guru memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai atau menentukan program intervensi bagi anak. Soal yang kedua, jelaskan 1. Pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Yang kedua, urgensinya dalam layanan pendidikan ABK. Dan yang ketiga, urgensi mata kuliah ini bagi calon guru pendidikan khusus. Pengembangan alat ukur dan urgensinya. Yang pertama, pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus adalah proses merancang instrumen yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK, seperti menggunakan bahasa sederhana, visual, atau bantuan konkret. Yang kedua, urgensinya dalam layanan ABK adalah agar anak yang diperoleh akurat sehingga pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu anak. Yang ketiga, urgensi mata kuliah ini bagi calon guru adalah untuk membekali kemampuan dan menggunakan instrumen yang tepat sehingga tidak salah dalam menilai kemampuan anak. Soal ketiga, jelaskan prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas, serta pentingnya dalam pengembangan alat ukur pendidikan khusus. Validitas adalah ketetapan alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, tes sosial benar-benar mengukur kemampuan interaksi sosial. Reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran, artinya jika diulang hasilnya tetap sama atau mendekati. Objektivitas adalah keadilan dalam penilaian tanpa dipengaruhi subjektivitas penilaian. Ketiga, prinsip ini penting agar hasil penilaian pada pendidikan khusus benar-benar akurat, konsisten, dan adil sehingga tidak merugikan anak. Soal keempat, seorang guru akan mengembangkan instrumen untuk mengukur aspek sosial pada anak autis. Analisislah karakteristik anak, aspek yang diukur, serta buat contoh indikator. Instrumen aspek sosial pada anak autis. Karakteristik anak autis umumnya mengalami kesulitan dalam komunikasi sosial, interaksi, dan memahami emosi orang lain. Aspek yang diukur bisa meliputi kemampuan kontak mata, respon terhadap orang lain, dan mampu berinteraksi sederhana. Contoh indikator, anak mampu melakukan kontak mata saat dipanggil, anak merespon sapaan seperti verbal atau nonverbal, anak mau bermain bersama teman, dan anak dapat mengikuti instruksi sosial sederhana. Soal kelima, setelah uji coba instrumen, ditemukan beberapa butir tidak dipahami peserta didik. Analisis penyebab, dampak, dan solusi perbaikannya.
Butir instrumen tidak dipahami peserta didik, penyebabnya bisa karena bahasa terlalu sulit, kalimat terlalu panjang, tidak sesuai dengan kemampuan anak, atau kurangnya penggunaan media visual. Dampaknya adalah data menjadi tidak akurat karena anak tidak memahami pertanyaan. Solusinya adalah menyederhanakan bahasa, menggunakan kalimat singkat, menambahkan gambar atau contoh konkret, serta menyesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus.